balik lagi di Financial Talk. Hari ini kita udah bersama Bu Lucy dari Hastami Batik. Halo Bu Lucy. Ya, mungkin boleh nih Bu dijelasin apa sih Bu Hastami Batik ini jual apa aja itu? Oke, Hastami Batik sebetulnya khususnya saya tunik tadinya, karena saya ini ngedropnya di Bandara Jaya juga. Kebetulan saya kurasinya tunik batik, tapi karena berhubung sering pameran-pameran, banyak yang request untuk bikinlah blus atau outer gitu. Sekarang saya bermacam-macam untuk batik Hastami, menyediakan tunik, outer, blus, dan lain-lain. Kalau untuk produksinya sendiri Bu, gimana tuh Bu? Sistemnya berarti Ibu dengan tim produksi? Betul, saya ada penjahit, tapi penjahit lepas bukan konveksi ya. Jadi setiap baju jahitannya rapi karena saya di penjahit yang khusus untuk produksi batik-batik saya ini. Kalau Ibunya sendiri gimana cerita awalnya kok Ibu bisa terjun di batik ini Bu, dan sejak kapan sih Hastami Batik ini didirikan? Hastami Batik mulai bikin produksi ini tahun 2017 setelah saya pindah di Yogyakarta. Karena saya sejak menikah di Jawa Barat selama 11 tahun, kemudian mengikuti Bapak Dinas di Wonosobo 11 tahun juga. Kemudian Bapak pindah Padang, karena saya asli Jogja juga, saya menetap tahun 2015 pindah Jogja sampai sekarang. Terus memulainya ini karena anak-anak sudah gede, kegiatan apa ya ini, kebetulan saya lulusan guru tadinya dari IKIP Sanata Dharma, tapi karena berhubung Bapak pindah-pindah, anak juga nggak ada yang urus, saya memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga murni. Kemudian setelah pindah Jogja dan saya tertarik dengan UMKM, saya mendaftarkan diri di UMKM. Biasa syarat-syarat UMKM seperti NIB saya bikin, karena NIB itu sepertinya KTP orang berusaha, nomor induk berusaha. Kemudian meningkatlah banyak teman-teman yang mengisi di bandara, tapi harus ada HKI. Kalau mau masukkan bandara brand kita itu didaftarkan di HKI. Kemudian saya mendaftarkan di HKI di Desperindak. Tadinya saya craft Mbak, karena saya bikin tas gitu. Kebetulan juga saya untuk HKI dapat yang free. Jadi ada dari Desperindak itu ada ini ya, yang dapat free itu hanya 20 pilihan gitu loh. Banyak yang mendaftar, tapi saya kebetulan dapat rezeki kepilih yang free. Kemudian Bapak Desperindak bilang, Ibu usahanya apalagi? Apa ya Pak? Sepertinya saya orang Jogja, saya batik aja lah. Terus mereknya apa Pak? Gitu. Coba saya cekkan Hastami udah ada yang pakai, belum seluruh Indonesia. Setelah dicek, Hastami untuk craft juga belum ada, Hastami untuk fashion khususnya batik juga belum ada. Nah, kemudian saya mulai ini setelah pendaftaran dari Desperindak itu, kita menuju ke mana ya, Menhukam untuk sahnya itu. Tapi saya sekarang HKI-nya udah berjalan setahun belum keluar, tapi biasanya 1 tahun sampai 2 tahun untuk brand, untuk kekuatan hukumnya ya kalau brand itu. Nah setelah itu saya kemudian sedikit demi sedikit produksi batik. Kemudian saya juga ikut kurasi di bandara juga. Kebetulan lolos juga, yang craft lolos, yang batik lolos. Jadi semangat saya untuk berusaha untuk produksi gitu. Kemudian merambah juga, ada tawaran teman masukin di apa kayak gerai-gerai gitu, ikut pameran, ikut fashion show gitu. Berarti udah banyak banget ya Pak? Ya, jadi banyak. Ini habis ini nanti besok sore Insya Allah di G20 di Prambanan.
keren banget Bu. Kalau boleh tahu Hastami itu apa Pak? Bu. Nah, kebetulan Hastam itu anak saya. Biasanya kan pakai nama-nama yang cantik ya. Kebetulan anak saya 2 cowok semua. Nah, Hastam itu anak saya yang ragil. Tapi kalau brandnya Hastam itu sepertinya maco cowok gitu ya Mbak. Terus apa ya? Oh, kemudian J-nya ini kan Yunan anak saya yang sulung. Ya udah apa digabung aja gitu. Kebetulan dicek seluruh Indonesia juga belum ada. Ya udah rezeki. Oh iya gitu cerita. Kami dari Bagus anak namanya. saya. Iya. Oke, kalau untuk penjualannya sendiri Bu, ini fokus ke offline atau ada juga online atau gimana Bu? Ya, saya ada offline-nya juga. Biasa teman-teman yang sudah tahu saya belum buka gerai atau galeri belum, masih di rumah. Kemudian untuk online-nya saya di sosmed aja, di Facebook, di IG, sama WhatsApp. Berarti kalau Instagramnya apa Bu namanya Bu? Instagramnya ini kalau yang untuk craftnya Hastami Craft, Facebooknya di Hastami, kemudian untuk batiknya di IG-nya di Hastami Batik, Facebooknya Hastami Batik juga. Kalau craftnya itu apa aja Bu? Tas? Ya, ini? craft saya sling bag, kemudian ada tote, ada dompet besar, dompet kecil, pouch sling. Batik juga atau Malah nggak batik ya Mbak. Oh, iya. Saya ecoprint. oh ya. Tapi semuanya saya mix dengan lurik. Batik saya juga batik mix lurik. Yang fokusnya saya sebetulnya. Terus itu sama tenun. Tenun. Ya, tenun blanket yang untuk, tapi juga mix dengan lurik juga. Apa tantangan yang Ibu alami di jalanin bisnis ini? Ya. Pertama itu ini Mbak, untuk penjualan ya. Biasanya kan yang sekarang itu pakai ini ya Mbak, sosmednya itu sudah ini kan. Kalau anak muda itu Iya. kan ini apanya aktif lagian apa ya, kayak banyak apa ya aplikasi-aplikasi itu. Nah, kebetulan saya kan generasinya generasi yang waktu itu belum ini ya, belum pegang inilah kayak sosmednya itu belum. Terus saya juga nggak ada ini admin atau ini, semuanya saya handle sendiri gitu. Nah, itu kendalanya sepertinya itu untuk penjualannya itu. Jadi saya kebanyakan ini aja sosmed yang saya rasa saya bisa gitu aja. Oh, belum pakai yang. Selama ngejalanin bisnis ini, pernah nggak Ibu berada di satu titik yang merasa jenuh Bu untuk melanjutkan bisnis itu? Kira-kira kalau misalnya memang ada, apa sih yang memotivasi Ibu untuk terus maju? Kebetulan fashion itu sama ya, semua perempuan sama fashion itu kan disukai perempuan ya. Jadi sebenarnya saya nggak ada kendala apapun karena saya mencintai pekerjaan ini, karena saya cinta dengan hasil-hasil yang ini ya. Iya. Jadi saya sepertinya nggak ini seperti hobi saya belanja dan saya bisa produksi ini. Berarti berasal dari kesenangannya Ibu ya. Oke. Kalau kita pindah ke topik lain Ibu tentang keuangan. Nah, gimana sih caranya Ibu untuk ngelola keuangan bisnisnya, kayak pengeluaran, pemasukan, gimana caranya untuk tetap stabil itu Bu? Iya Mbak. Kebetulan ini juga ya, saya kan nggak ada pembukuan. Cuma ini saya ada yang rekening yang khusus untuk ini ya, untuk pemasukan. Jadi saya karena ini juga sepertinya nggak kebayang kalau saya itu juga mau bikin atau saya itu usaha ini juga ini. Tapi untuk meminimalisir nanti keuangan itu ini ya, maksudnya nggak terarah atau gimana, saya ada rekening yang khusus untuk seperti kalau di bandara, kalau di toko ini kan masuknya rekening itu. Jadi saya ini
saya nggak ambil itu. Jadi biar masuk yang ini saya produksi ini, kalau nanti ada yang ini saya pegang ini kurang, nanti baru itu. Tapi sampai hari ini saya belum ngambil itu. Oke. Berarti biar enak juga ya, masuknya satu ya. Kalau yang itu, kalau yang toko-toko itu, tapi ada juga yang pembeli langsung masuk yang pakai kiris itu. Tapi kalau yang ini yang cash gitu, ini kan saya pegang kalau untuk pembelian kain yang bahan yang untuk bikin itu. Menarik banget cerita dari Ibu Lucy. Mungkin terakhir nih Bu, di akhir kata, menurut Ibu satu kata yang mewakili UMKM Sleman. Apa ya Mbak? Tetap produksi. Tetap produksi. Oke, keren banget Bu cerita ya. Terima kasih atas waktunya Bu Lucy, terima kasih atas sharingnya juga. Nah, itu dia cerita di balik kesuksesan Hastami Batik. Jadi ikutin terus ke Vintalk selanjutnya. Dadah.